Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Para jamaah Majlis Ta'lim Masjid Jami' Al-Muharram rahimakumullah. Hadis yang ke-16 menerangkan tentang satu wasiat dari Rasul kepada seorang sahabatnya, dan tentunya wasiat ini, nasihat ini juga berlaku untuk kita selaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di dalam kitab ini Imam Nawawi menukil hadis tersebut an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kata Abu Hurairah, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata seorang laki-laki tersebut, ausini, berilah aku nasihat wahai Nabi. Qala, lantas Nabi menjawabnya seraya berkata, la taghdab, janganlah engkau marah. Faraddada miraran, merasa enggak puas dengan nasihat tersebut, dia pengen nasihat yang lain. Dia pikir dengan nasihat la taghdab, jangan marah, dianggap enteng. Maka beliau minta nasihat yang lebih daripada itu. Faraddada miraran, laki tersebut mengulangi permintaan itu beberapa kali. Qala, maka Nabi berkata, la taghdab, janganlah engkau marah. Rawahul Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para jamaah Masjid Jami' Al-Muharram yang saya hormati, di dalam hadis ini terdapat beberapa kandungan hadis yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama, kalau kita lihat dari awal hadis, kata seorang sahabat Nabi yang memang para ulama hadis ikhtilaf tentang siapa yang nanya. Kila Abu Hurairah, dikatakan oleh satu pendapat bahwa yang nanya ini namanya Abu Darda, dikatakan lagi nama yang lain, ada beberapa nama. Di sini beliau meminta nasihat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka penting bagi kita untuk meneladani hal ini. Pertama, sebelum kita masuk ke dalam isi hadis yang paling inti, ini kita bahas sedikit pentingnya untuk meminta nasihat. Bagi kita orang awam ataupun yang sudah alim sekalipun, dianjurkan untuk kita meminta nasihat. Nasihat ini sejatinya bisa kita ambil dari manapun, baik dari berupa pengalaman kita akan hal-hal yang kurang mengenakan, ataupun dari orang lain seperti teman sejawat kita, guru kita, orang tua kita, atau siapapun itu yang dapat memberikan kita nasihat-nasihat yang baik. Lantas bagaimana nasihat yang baik itu? Nasihat yang paling baik adalah nasihat yang diberikan saat seseorang minta nasihat. Artinya orang tersebut sedang membutuhkan sesuatu. Apa yang dia butuhkan, yang paling dia butuh harus kita beri. Kalau dia butuh kepada nasihat, maka dianjurkan bagi kita untuk memberikan nasihat. Kata Rasul, idza stansaha ahadukum akhahu falyansah lahu. Jika seseorang meminta nasihat kepada kalian, maka nasihatilah dia. Nah, tentunya
ada adab-adabnya untuk kita memberikan nasihat kepada seseorang. Semisal andai seseorang berlaku buruk, kita pengen nasihatin dia, nah, tentu ada adab-adab. Dalam kitab Risalatul Mu'awanah, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ya, beliau membeberkan beberapa adab atau etika dalam pemberian nasihat. Yang pertama, memberi nasihat tanpa sepengetahuan orang lain. Kata Ibnul Mubarak, ini nasihat yang paling bagus, yang paling baik. Manakala seseorang berbuat salah, kita mau nasihatin, maka jangan pernah kita nasihatin depan hadapan orang lain. Kalau kita mau memberi nasihat kepada seseorang, maka ajak ke tempat khalwah, ke tempat yang sepi dari orang lain, baru di situ kita nasihatin. Ini nasihat yang paling bagus. Kenapa jangan di hadapan orang lain? Karena boleh jadi yang kita berikan nasihat tersebut merasa harga dirinya jatuh dan dipermalukan. Artinya nasihat kita bakal sia-sia, karena nggak bakal dipakai sama dia. Sebab dia ngerasa ente jatuhin saya, kamu jatuhkan saya di depan orang-orang banyak. Kalau begitu mau ngapain saya pakai nasihat yang kamu beri? Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menasehati seseorang dengan bahasa yang halus. Ya bagus lagi kalau menggunakan kalimat-kalimat kias atau sindiran. Jangan kita nasihatin orang dengan bahasa-bahasa yang kasar. Anak kita berbuat salah, ya maka kita nasihati, bawa ke kamar, masukin ke kamar, cuman kita dan dia. Jangan ada emaknya, jangan ada adiknya, jangan ada kakaknya. Nasihatin pelan-pelan. Ya, dia berbuat salah di sekolah, contohlah dia berantem di sekolah, kita nasihatin. Pertama tanya dulu, abang, tadi di sekolah nggak ada apa-apa kan? Abang baik-baik aja kan? Abang nggak berantem. Nah, saat itu pasti anak kita akan merasa bersalah. Ya, kena nih dinasehatin. Nah, kita nasehatin dengan kalimat-kalimat yang baik. Berantem itu nggak bagus. Jangan malah kita marah-marah, kita caci maki. Kemudian yang ketiga, tidak menyampaikan siapa yang memberitahu perkara negatif tentang kejadian yang ia alami. Kita mau nasihatin orang lantaran orang berbuat salah. Anak kita berbuat salah di sekolah. Kita kan nggak ada di sekolah. Tentunya kita dapat kabar tersebut entah dari gurunya, entah dari kawannya. Jangan pernah kita bocorin siapa yang ngasih tahu kita tentang perilaku buruk anak kita. Sebab apa? Khawatir. Ya kata ulama, khawatir nanti akan terjadi keributan-keributan selanjutnya. Kalau bahasa anak sekarang, ya Allah kawan gua nyepuin gua, begitu. Jangan kita kasih tahu siapa yang membocorkan hal-hal tersebut. Nah, minimal 3 ini kita laksanakan saat kita memberikan nasihat. Ya, seburuk-buruknya orang adalah orang yang tidak mau memberi ataupun menerima nasihat. Semiskin-miskinnya orang adalah orang yang tidak mempunyai kawan yang baik. Kawan yang baik adalah kawan yang mampu memberikan nasihat yang baik kepada kawan-kawannya. Ini isi hadis yang pertama. Nah, kemudian kita masuk kepada inti daripada hadis ini. Nah, di awal di sini nih, ya, Imam Nawawi memberikan keterangan la taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah, maka bagimu surga. Itu hadis. Yang akan kita bahas pada malam hari ini intinya adalah sifat amarah. Bagaimana marah itu dipandang dalam agama Islam? Apa itu marah? Dan bagaimana solusi bagi kita yang sedang dihinggapi atau dilanda amarah yang amat besar? Nah, di sini insya Allah akan kita bahas. Amarah. Apa sih itu amarah? Kemarahan itu adalah kumpulan daripada kejahatan. Sebaliknya, mengendalikan amarah adalah kumpulan kebaikan. Marah itu adalah kumpulan daripada kejahatan-kejahatan. Kok bisa? Karena ketika seseorang dilanda amarah, bukan cuma satu kejahatan yang akan keluar. Biasa orang yang lagi marah udah kalap mata.
pikiran nggak terkontrol karena terbawa hausnya emosi untuk meluapkan hal-hal yang ingin diluapkan dari hatinya, maka keluar kejelekan. Pertama, biasa orang lagi marah keluar kata-kata kotor yang nggak pantas, yang haram untuk diucapkan. Yang kedua, itu objek. Kita akan merugikan objek dari amarah kita. Paling kagak orang yang ada di hadapan kita yang sedang kita marahi boleh jadi sakit hati. Besar kemungkinan, bukan kecil kemungkinan. Karena apa? Omongan kita, lafaz-lafaz yang keluar dari mulut kita nggak kekontrol. Maka kata ulama, amarah itu merupakan kumpulan daripada kejahatan-kejahatan. Nah, sebaliknya menahan amarah ya adalah kumpulan daripada kebaikan. Mana kebaikan? Nanti akan kita paparkan. Bagaimana dikatakan bahwa amarah itu dapat dikatakan kumpulan kebaikan-kebaikan. Nah, nggak jarang saat seorang marah maka terlontar kata-kata kotor, cacian, makian, umpatan yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, baik kerugian itu berupa hak Allah. Kalau hak Allah, kita ngomong sesuatu yang haram untuk diucapkan oleh lisan kita, ngomong kata-kata kotor, umpatan, caci maki, itu kan diharamkan dalam agama. Nggak boleh ngomong-ngomong kotor. Itu kaitannya dengan hak Allah. Hak Allah masih enak. Ketika kita memiliki kesalahan kepada Allah, maka cukup dengan kita istighfar atau bertaubat, Allah ampuni. Tapi dengan sebab kemarahan ini, sangkutannya juga bisa hak sosial, hakul adami. Inna haqqallahi mabniun alal musamahati wa haqqal adami mabniun alal musyahati. Yang namanya hak Allah itu terbangun atas dasar rasa toleransi, lapang dada. Manakala kita bersalah kepada Allah, cukup kita tobat, Allah ampunin dengan taubatan nasuha. Tapi ketika kita memiliki kesalahan kepada sesama anak Adam, sesama manusia, maka nggak cukup dengan kita memohonkan ampun kepada Allah, dengan kita bertobat kepada Allah. Enggak, kata Allah, sangkutanmu terhadap hambaku, jika engkau telah memohonkan ampun, memintakan maafmu kepada hambaku yang bersangkutan, baru aku ampunin. Karena hak anak Adam dapat diselesaikan atas dasar penyelesaian hukum. Maka kudu kita temuin dulu orang-orang yang kita sakitin hatinya, kita minta maaf. Nah, kaitannya panjang nih. Kalau memang kita luapkan emosi kita kepada sesama manusia, apa yang harus kita lakukan? Coba lihat bahasan ketiga, kontrol diri saat marah. Amarah adalah hal yang normal dan wajar terjadi dan dirasakan oleh setiap orang. Ini masing-masing dari kita kan udah pernah ngalamin yang namanya marah. Pastilah manusia hidup ya ngalamin dilanda amarah dalam dirinya. Bahkan mengekspresikan amarah dari sisi kesehatan lebih baik daripada menahannya, karena dapat menyebabkan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Saya pernah ngobrol sama seorang dokter, ya. Ini saudara bapak mengalami depresi. Penyebabnya apa? Entah. Apakah mungkin dari pekerjaan? Enggak, pekerjaan lancar-lancar aja. Entah mungkin atau ada masalah dalam rumah tangga. Oh, saya nggak tahu. Nah, kalau mungkin kemungkinan yang kedua, ini karena amarah yang ada di dalam dirinya nggak bisa dia luapkan, nggak bisa ditahan, nggak bisa diluapkan, kelantaran ditahan. Ya, jadi dampaknya nih ke kesehatan mental dia nih, jadi depresi. Oh, kalau begitu berarti amarah itu harus diluapkan dong dok. Tenang Pak, ada anger management, ada manajemen marah yang manakala kita luapkan sikapnya, apa sifatnya berdampak positif. Jadi enggak negatif. Jadi ada kiatan-kiatan dalam memanage rasa amarah kita dalam hati untuk kita luapkan. Bahkan jangan ditahan, menurut sisi kedokteran begitu. Nah, kemudian kita cari-cari, oh ternyata betul dokter itu sesuai dengan syariat ngasih taunya amarah itu bukan ditahan ya, tapi disalurkan.
penyalurannya lewat mana, bagaimana kiat-kiat untuk menyalurkan amarah. Ya, meski begitu bukan berarti ketika kita bebas untuk meluapkan amarah sesuka hati. Oleh karena itu syariat mengajarkan kita untuk mengendalikan dan memanage, ya, memanage rasa amarah kita. Yang pertama, Rasul sebagai prototipe dalam kehidupan kita itu ngasih beberapa contoh, ngasih beberapa tips bagaimana supaya kita dapat mengontrol emosi kita, dapat mengontrol amarah kita, supaya amarah itu nggak menjadi penyakit dan nggak menjadi negatif yang berdampak untuk diri sendiri dan orang lain. Yang pertama, saat kita marah diajarin sama Rasul untuk membaca ta'awuz. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa bisa begitu? Karena saat seorang diliputi oleh rasa amarah, maka setan tidak henti-hentinya meniupkan nafasnya untuk membesarkan api rasa amarah di dalam hati kita. Ya, manakala kita tersulut emosi, tuh setan udah mulai niup-niup tuh dalam hati kita, diembusin terus biar apinya makin gede, makin gede, makin gede. Walhasil setelah kita luapkan rasa marah kita, setan girang karena yang keluar dari mulut kita adalah banyak kata-kata yang nggak pantas. Nah, oleh karena itu Rasul ajarin kita. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dari sahabat Sulaiman bin Surad. Kata sahabat Sulaiman bin Surad, beliau cerita begini, istabba rajulani indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang yang saling mencerca, saling mencaci di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu indahu julusun. Dan kami berada dekat dengan Nabi, sama-sama lagi duduk. Wa ahaduhuma yasubbu sahibahu mughdaban qad ahmarra wajhuhu. Dan salah satu dari dua sahabat yang bertengkar tersebut mencaci sahabat yang lain, ya, sampai wajahnya itu memerah. Dalam hadis lain sampai urat lehernya itu menegang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi nih kepada sahabat yang lagi pada duduk, inni la'alamu kalimatan law qala la dhahaba anhu ma yajidu. Kata Nabi, sesungguhnya saya tahu, saya mau ngajarin suatu kalimat yang kalau itu orang yang lagi marah ngucapin kalimat tersebut, maka rasa amarahnya akan sirna. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Nabi, andai kata dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka Allah hapus rasa amarahnya. Kenapa? Setan yang lagi niupin bara api di dalam hatinya lantas pergi. Kenapa? Karena kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tips yang pertama, boleh Pak, ntar pulang ya dipraktekin. Marah itu kan banyak bawa penyakit, diantaranya darah tinggi gitu. Mengkata dokter sebenarnya yang bikin darah tinggi itu bukan daging, tapi tempe. Tempe, makan tempe banyak-banyak setiap hari itu bikin darah tinggi. Bener Pak, dokter bilang begitu. Istri kita masak tempe saban hari, nggak ada lauk yang lain, kita buku tutup saji, tempe lagi, akhirnya naik darah kita. Tempe lagi saban hari, emang nggak ada daging. Nah itu bikin darah tinggi Pak, tempe. Kemudian yang kedua, cara untuk mengontrol atau meredam amarah adalah diam. Kenapa diam? Sebab nggak jarang, lagi-lagi orang ketika marah akan mengeluarkan kata-kata yang akan disesali oleh dirinya kelak. Emosinya diluapin, sehingga kontrol otak ini nggak terjadi. Apa yang keluar dari mulut kita saat kita marah itu kan terlepas daripada kontrol lewat otak kita. Kalau kita diam,
kita mampu menenangkan diri, ya. Maka kata Rasul, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Andai kata salah seorang di antara kalian marah, falyaskut, maka diam. Kenapa sih disuruh diam? Orang lagi marah, diam. Biar emosi kita tenang. Ketika emosi sudah tenang, maka hati kita, jiwa kita diliputi ketenangan, akan terkontrol tuh rasa amarah. Nggak lagi yang namanya omongan-omongan yang bukan-bukan yang bakal keluar tuh dari dalam hati kita, yang merupakan cerminan buruk kita saat kita sedang marah, dikontrol, udah nggak mau keluar, diredam emosinya. Kemudian yang ketiga, merubah posisi. Manakala seorang lagi marah, maka ubahlah posisinya. Jika ia dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Kemudian jika ia dalam posisi duduk, maka berbalinglah. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Abu Daud. Kata Nabi, idza ghadiba ahadukum wa huwa qaimun falyajlis fa in dhahaba anhul ghadabu wa illa falyattaji. Ketika salah seorang di antara kalian marah dan ia dalam posisi berdiri, maka duduklah. Karena dengan duduk, kemarahan itu akan pergi. Kalau belum pergi juga, maka berbaring. Maka niscaya kemarahan itu akan pergi. Nah, buah daripada berganti-ganti posisi saat emosi hadir adalah lepasnya ketegangan. Lagi diri marah, itu kan saraf-saraf kita menegang. Ya, Rasul tuh katakan dalam hadis yang tadi, bahkan seorang sahabat yang lagi marah, otot lehernya tegang sampai kelihatan. Nah, saat kita ganti posisi, maka otot-otot itu akan mengendor. Saat mengendor, maka kita mampu menciptakan ketenangan dalam diri kita. Ini hikmah daripada kita mengubah posisi kita saat kita marah. Kemudian yang keempat, tata cara untuk mengontrol emosi kita, mengontrol amarah kita, diajarin sama Rasul agar kita berwudu. Innal ghadaba minasyaitoni wa inna syaitona khuliqa min nari wa innama tudfa'un naru bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Sesungguhnya amarah itu berasal dari setan. Dan sesungguhnya setan itu diciptakan dari api. Dan tidaklah api hanyalah dapat dapat dipadamkan menggunakan air. Maka jika salah seorang di antara kamu dilanda amarah, cepat-cepat berwudu, ambil wudu. Itu setan yang ada di dalam hati kita, api-api amarah yang ada di dalam hati kita akan padam. Memang kata Imam Al-Jurjani di dalam kitab At-Ta'rifat, godob, kalau bahasa Arab kan marah itu kan godob. Apa itu godob? Tagoyurun yahsulu inda ghilyani damil kolbi, perubahan yang dihasilkan dari didihan darah di dalam hati. Liyahsula anhu at-tasyafa li sadri, kemarahan itu diluapkan agar dihasilkan sebuah obat untuk dada kita. Jadi dada kita nih saat kita marah, hati kita darahnya mendidih. Didih lantaran ada apa? Kan didihan, suatu yang mendidih itu kan lantaran ada hawa panas. Hawa panas biasanya dihasilkan dari api. Maka kata Rasul, kalau salah seorang di antara kalian marah, maka cepat-cepat berwudu supaya api amarah tersebut cepat padam. Dan yang terakhir, ketika kita marah, ingat akan wasiat Nabi. Ya, sebelum memuntahkan amarah kepada orang lain atau kepada benda sekalipun. Ya, terkadang kan yang lagi namanya orang lagi marah nggak mandang apa dan siapa yang ada di hadapannya. Ya, ada meja ditendang, ada bangku dilempar. Ya, dia kesandung gitu, lagi sewot, lagi kesel, kesandung bangku. Lah itu bangku kan benda mati, Pak. Itu bisa jadi sasaran amarahnya.
dilempar, ditendang, segala macem. Nabi Musa pernah marah sama sebuah batu, sampai batu itu dipukul. Lantaran apa? Lantaran itu batu, Nabi Musa lagi mandi di sungai, baju dilepas, ditaruh di atas batu. Itu batu Allah kasih ruh, sehingga batu itu mampu berjalan-jalan. Itu batu membawa kabur bajunya Nabi Musa. Nabi Musa kesel, dikejar-kejar itu batu. Begitu ketangkap, itu batu dipukul. Sampai sekarang bekasnya masih ada. Tapi Nabi Musa memukul batu tersebut bukan lantaran marah, tapi lantaran untuk mendidik batu tersebut. Sampai sekarang ceplakannya masih ada daripada tongkat yang dipukulkan kepada si batu. Nah, kalau kita marah, ingat wasiat sama Nabi. Ingat wasiat Nabi. Nih tips yang terakhir. Kalau marah, ingat, ada satu wasiat yang Rasul sampaikan, satu hadis yang Rasul sampaikan kepada kita semua. Man kadzama ghaizan wa huwa qadirun ala ayyunafidahu da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamati hatta yukhayyirahu minal khuri ma syaa. Siapa orang yang menahan amarahnya padahal ia mampu untuk meluapkan, bukan lantaran nggak mampu. Kita di rumah, wah lah kepala keluarga, udah puyeng kerjaan di kantor, pulang rumah ambak-ambakan, rasanya pengen marah, emosi. Bisa aja kita marah, kita tumpahin amarah kita. Tapi saat amarah kita memuncak, kita tahan. Faedahnya apa? Nih kata Rasul, Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat. Buat apa? Untuk memberinya pilihan bidadari yang ia inginkan. Kang Husen kesel, tugas kampus belum selesai, masjid belum diberesin, jamaah udah pada mau dateng. Waduh, akhirnya emosi memuncak. Hamdi ngodain lagi, kesel bukan main. Padahal dia bisa marah, tapi ditahan. Karena apa? Ingat Husen hadis yang kelima nih, tips yang kelima. Wah, kalau saya tahan amarah saya, ntar saya bakal dipanggil sama Allah di hadapan orang-orang semua, di hadapan jamaah Al-Muharram, di hadapan Pak Haji Ibnu. Nih, saya pilih bidadari mana yang kamu mau. Ya, wah bagaimana Husen gak tertarik? Tawarannya bidadari. Maka kalau 1 sampai 4 susah, yang kelima dah paling kagak kita tahan. Oke, ini rahmat yang amat sangat besar yang bakal saya dapatkan di akhirat kelak. Allah ampuni dosa saya, Allah muliakan saya di hadapan orang banyak. Cukup tahan amarah saya daripada nanti tercipta setelahnya rasa sesal yang tak berujung. Ya, maka kelima macam tips dari Rasul ini ya harus kita coba saat kita sedang dilanda amarah. Manakala pertama belum juga, terus yang kedua belum, terus sampai yang kelima. Kalau yang kelima masih belum juga, perhatikan Pak, ingat-ingat omongan saya. Kalau yang kelima hadis sahih ini nggak kita percaya juga, nggak bisa untuk meredam amarah kita, pastikan bahwasanya keimanan dan ketakwaan kita sangat-sangat kurang. Ini hadis sahih, Rasul yang bilang, Rasul yang jamin. Ya kalau bukan kita yang menjalani, yang mempraktekannya, mau siapa lagi? Umat lain nggak mungkin untuk mempraktekkan hadis-hadis ini. Maka silahkan dipraktekkan tips-tips untuk meredam amarah ini. Nah, inilah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Sebelum ditutup, dipersilakan jika ingin ada yang ditanya, silakan ditanyakan. Saya buka sedikit Pak. Ada makalah dari Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali. Kata Imam Syafi'i begini, Man istagdoba walam yagdob fahuwa himar. Siapa orang yang ketika dirinya dibuat marah tapi kagak marah, fahuwa himarun,
maka dia ibarat keledai. Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i salah satu dari imam yang 4, ya, mengatakan manistagdoba walam yakdob fahuwa himarun. Siapa orang yang dibuat marah tapi nggak mau marah, fahuwa himarun, maka dia itu layaknya keledai. Itu kata Imam Syafi'i. Kenapa demikian? Nah, ini maksud daripada perkataan Imam Syafi'i ini. Ada amarah yang diperbolehkan, ada amarah yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan banyak dah, udah bahas kita tadi, udah kita bahas. Mana marah yang diperbolehkan? Marah yang diperbolehkan adalah marah karena Allah. Ketika agama kita dihina, syariat dibakal main. Kalau kita nggak marah, maka kata Imam Syafi'i, fahuwa himarun, maka orang tersebut layaknya keledai. Boleh marah asal jelas perkara kedudukan agama diacak-acak, syariat diacak-acak. Kalau kita nggak marah, oh maka kata Imam Syafi'i, layaknya keledai kita. Maka wajar ketika seseorang marah manakala agamanya dilecehkan, Tuhannya dihina. Boleh kita marah, itu marah yang benar, bahkan mendapatkan ganjaran. Iyan surakumullah fala ghalibalakum. Jika kamu menolong agama Allah, fala ghalibalakum, nggak ada yang mampu untuk mengalahkan kalian.